Yo, halo guys, balik lagi sama Hafiz MZ. Di video kali ini gue mau bahas-bahas atau ngobrol tentang Fully Wish ya. Kenapa nih bang ngobrolin Fully Wish? Ya karena gue mau buat program ya, anjay program. Gue mau ngajak kalian buat nabung Fully Wish mulai dari sekarang. Kenapa bang nabung Fully Wish? Bukannya si Miku itu gacanya pakai diamond? Iya bener, gacanya emang pakai diamond, tapi kalau kalian mau ngambil emblem sama skinnya itu kalian harus pakai Fully Wish. Loh, emang gacanya di gacha bukan dia tuh bukan gacha kayak gini ya. Nah, dia bukan gacha kayak gini. Tapi gini, simpelnya kayak gini. Fully Wish-nya itu nanti ditukerin buat ada itu namanya Neon Light. Nah, Neon Light itu ditukerin buat jadi nanti eventnya Milim itu ada yang gacha ya. Nah, gachanya itu pakai Neon Light. Nah, gimana bang cara dapetin Neon Light itu? Caranya itu dengan kita ngorbanin Fully Wish diubah jadi Neon Light, terus kita gacha Neon Light-nya di sana. Jadi bukannya nanti dapat gratisan bang. Nah, ya kalau developernya baik mungkin bisa dikasih gratis ya. Cuman itu nggak cukup dari gratisan doang. Kalian harus ngorbanin Fully Wish. Jadi minimal itu 200 sampai 250 Fully Wish. Jujur gua kemarin itu kesalahan gua ya gacha Zuge. Harusnya gua nabung aja, tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur, jadi gua ya udahlah, mau nyesel juga gimana kan. Zuge-nya juga ujung-ujungnya nggak kepake. Apalagi gua sekarang tuh udah stack 24 yang dimana minimal itu kalian bintang 4 semua lah kalau mau gampang. Itu bintang 4 pun itu nggak gampang sih ngelewatinnya. Pasti butuh berulang kali-kali. Kayak ya diulang berkali-kali terus dipikirin gimana strateginya. Nah, kalau kalian pakai kemarin gua gacha Zuge gua itu mentok pink ya. Cuman butuh satu lagi, mana sih Zuge gua? Nah, gua butuh satu lagi. Belum gua kunci anjir. Nah, gua butuh satu lagi buat jadi bintang 2. Tapi bintang 2 itu nggak cukup. Ya emang sih helper bintang 2 udah cukup sebenarnya. Tapi ya menurut gua kurang aja sih. Terus juga dibilang nyesel ya nyesel sih gua gacha. Apalagi gua gacha 100 ya. Harusnya Fully Wish gua itu sekarang udah 200 ya. Nah, tapi gua udah mulai nabung abis banner Santa kalau nggak salah. Abis Santa tuh gua udah mulai nabung ya. Dari event-event terus dari ngelarin stack gua udah kekumpul 100 sekarang. Jadi gua ngobrolin ini karena gua nggak mau kalian jadi korban kayak gua ya. Dari korban kebodohan gua sendiri. Jadi gua mau ngajak kalian buat mulai nabung sekarang. Tapi kan masih lama bang, 2 sampai 3 bulan lagi. Ya emang masih lama, tapi ngumpulin Fully Wish itu nggak gampang. Apalagi udah mid game, end game itu yang nggak gampang. Paling kita bisa ngarepin dari event sama ngarepin dari ngelarin stack. Dan ngelarin stack pun nggak gampang ya, harus try hard. Nah, tapi Fully Wish ini kadang dijual di store ya. Nah, ini gue udah beli. Harganya sih 360 sih. Gue nggak tahu worth it atau enggak. Cuman bagi gue sih worth it ya. Yang dimana Fully Wish itu susah nyarinya. Palingnya dari event-event doang. Bang, tapi kan di event Shirin ini ada ini bang. Ada kita bisa dapetin Fully Wish. Nah, di ronde 6 ya. Buat event ini kalau bagi gue ya. Bagi gue sih lebih worth it ambil tiket kalau enggak stiker. Karena stiker ini kalian bisa tukerin di Moe Store. Di Moe Store kalian bisa dapetin satu figur, tapi figurnya itu pasti, bukan gacha. Enggak gacha-gacha, drama-drama gacha dapat atau enggak gitu ya. Jadi kalian bisa dapetin figur satu yang pasti. Jadi yang benar-benar kalian butuhin kalian bisa ambil dengan stiker ini. Ambil tiket juga worth it, karena daripada kalian ambil diamond yang cuman 1000, mending kalian ambil tiket. 10 tiket ini seharga 2700 diamond. Nah, daripada kalian ambil diamond ya, mending ambil tiket. Soalnya gue pas itu pernah lihat orang di mana nggak tahu, gue lupa ya. Dia itu ambil diamond daripada tiket. Secara logikanya ya diamond emang lebih worth it. Di mana-mana diamond worth it, tapi kalau dihitung-hitung mending ambil tiket karena tiket itu seharga 2700 diamond. Terus juga kedepannya bakal kepake sampai kedepannya lagi juga kepake. Jadi ya kalau mau worth it sih ambil stiker, kalau enggak ini ya. Ambil ini juga boleh nih. Cuman tetap random. Kalau misalnya kalian ambil contoh kalian ambil Let's Red, tapi pas ini kan acak ya. Ini kan acak ya. Intinya ini tetap acak. Kalau kalian dapat Rico gimana coba? Jadi mending ambil stiker.
Jadi ya terserah kalian juga sih mau ambil stiker atau enggak, atau tiket, terserah kalian lah. Akun-akun kalian nggak ngurus, cuman ini saran dari gua aja. Jadi kita paling bisa dapetin si fully wish-nya dari event, terus dari nyelarin stack, sama dari ini nih. Kalau worth it atau enggaknya, bagi gua sih worth it ya, karena fully wish susah dapetinnya. Cuman buat kalian yang udah kekumpul 200 fully wish sih, mending jangan ambil ini, karena ya kalau udah 200 sih nggak worth it ya menurut gua ya. Kalau kalian gak ngejar fully wish-nya, ini kan gua lagi ngejar, jadi gua ya buang-buang sedikit diamond lah buat ngumpulinnya. Nah, kenapa sih bang kita harus persiapan banget buat Miku? Karena Miku itu, ini gua jelasin singkat aja ya skill-skillnya, nggak gua jelasin secara detail. Miku itu dia bisa keluar arena. Jadi bisa kalian lihat nih arenanya. Ini kan arena tuh 9 kotak ya, atau 9 bulat ya. Nah, si Miku itu kalau ulti dia bisa keluar arena, yang dimana keluar arena itu otomatis nih. Jadi nih, gua tunjukin dari Rin nih. Nah, dia keluar ke sini nih. Tuh, dia keluar ke situ. Yang dimana dia nggak bakal bisa diincar musuh, dan dia nggak bakal mati, nggak bakal dihit. Jadi ya, tapi ada tapinya. Tapi kalau misalnya figur kalian yang di arena ini kan maksimal 5, berarti tinggal 4 yang di battleground ya. Kalau 4 figur kalian udah mati yang di battleground ini, kalian bakal gagal, bakal kalah hitungannya. Karena Miku itu emang bagus karena dia bisa keluar sini. Tapi kalau misalnya 4 figur kalian yang di dalam battleground itu nggak kuat atau mati semua, itu hitungannya tetap gagal. Jadi kalau kalian mau main Miku ya, paling enggak kalian bisa 4 figur kalian ini bisa bertahan ya. Jadi gitu ya guys ya buat Miku ya. OP sih emang OP. Nah, jadi itu kelebihannya satu, dia bisa nge-skill keluar arena, yang dimana dia nggak bisa diincar musuh, nggak bisa di-attack musuh, dan dia juga ini ya intinya bagus lah. Terus buat board game, apa kelebihan Miku buat board game? Ntar gue beli dulu cok. Gue beli dulu ya. Gue lagi beli ini nih, siapa? Si Zephyr, gue lagi nabung buat Zephyr. Ini gue juga beli deh. Investasi ya, anjay. Nah, aduh kok gue keluar sih. Nah, kenapa gue bilang Miku bagus di board game? Karena di board game ini kan, aduh gue nggak bisa contohin ya guys ya. Intinya kalau di board game itu, kalau misalnya figur kalian mati, itu nanti bakal jadi gelap dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, beda sama Miku. Miku kalau misalnya dia mati di stack, misalnya kalian di stack Crossroad ini nih, kalian mati ya. Aduh sorry ya guys ya, gue nggak bisa tunjukin karena gue belum main ya, belum gue mainin board gamenya. Jadi misalnya kalian mati di stack, misalnya lawan wave attack ini ya, nah kalian mati, Mikunya mati, itu nggak bakal jadi gelap, atau di nextnya bisa dipakai lagi. Jadi dia punya beberapa kali kesempatan ya. Jadi gitu ya guys ya, bagusnya Miku. Emang kayak gitu bagus bang? Ya bagus banget dong. Nggak bisa mati-mati, gila loh. Yang dimana ya kita butuh yang kayak gitu. Soalnya ya berat ya. Board game itu kadang berat sih. Kalau misalnya hero inti kalian udah mati, ya udah kelar, nggak bisa dihidupin lagi. Nah, beda sama Miku ini. Kalau dia mati di stack, misalnya mati di stack, dia bakal di nextnya dia hidup lagi. Itu bagusnya Miku. Jadi dia unlimited board game, anjay. Nggak ada nyawa dia guys. Ya nggak ada nyawa tuh maksudnya nggak habis-habis, nggak bisa mati, nggak bisa gelap ya. Soalnya kalau udah mati kan dia tuh figurnya jadi gelap, nggak bisa dipakai lagi. Nah, beda sama Miku, dia nggak bakal gelap dan bakal bisa dipakai lagi. Jadi gitu ya guys ya, penjelasan singkat tentang Miku ya. Untuk detail-detailnya mungkin gue next konten lah ya, gue bahas skill detailnya. Nah, kenapa harus ya Miku ini dia tier S ya? Ini paling bagus sih, Miku ini paling bagus. Terus kemungkinan sih sebelum Miku ini harusnya Kizuna AI dulu ya, Kizuna AI. Harusnya Kizuna AI dulu yang keluar. Cuman kan nggak tahu ya, terserah developernya. Developernya juga kemarin abis gocek kita, yang harusnya keluarin malah keluar Ayane ya. Jadi membingungkan developernya nih. Bisa aja dia keluarin Miku duluan. Jadi buat jaga-jaga aja. Jujur sih gue nyesel sih kemarin gacha Zuge sih, mending gue tabungin ya. Jadi gitu ya guys ya. Mikunya emang gak gacha pakai fully wish, tapi kalian dapetin skin sama emblemnya tuh harus pakai fully wish. Kenapa gue bilang harus nabung mulai sekarang?
Cuman ya terserah lah kalau kalian gak mau ngikutin gua. Seenggaknya ya kalau kalian F2P ya kalian punya planning lah. Jangan nafsu kayak sultan tapi dompet kayak setan kan gitu ya. Jadi kayaknya gitu aja yang gue bahas ya. Emang emblem Miku nggak bisa pakai yang lainnya ya bang ya. Bisa aja sih pakai yang lain, cuman kan lebih bagus ya, sama aja kayak gini nih. Sama aja kayak gue lihat ini kali ini deh. Emblemnya Miku tuh sama aja, yang pasti emblemnya OP sih dan sangat cocok pasti sama Miku. Nah, nih kayak emblem ini aja nih, tuh kayak emblem militaris sama emblem spesialis sama support, yang dimana ya mereka emang dihususin buat role tertentu dan emang bagus buat role tertentu. Kayak misalnya helper nambahin max HP sama 18% chance restore health. Intinya dia punya 18% chance untuk ini apa nge-restore apa nge-heal diri dia sendiri sebanyak 16% max HP dia pada saat diserang. Yang dimana kan healnya helper itu rata-rata kebanyakan ngambilnya dari max HP. Jadi semakin tinggi HP kalian semakin banyak juga nge-healnya. Makanya ini sangat cocok dan emang dibuat untuk helper. Kalau buat spesialis ini dia lebih mencondong ke tim summon ya, karena dia bisa ngeboost attack 10%, tapi dia ini all your figures and small creature damage by 20%. Oh enggak deh. Dia berarti dia ini enggak khusus buat ini ya, enggak khusus buat summon tim summon ya, karena dia bisa nambahin damage seluruh figur kalian 20%. Sorry, gue berarti salah baca. Untuk 5 detik untuk 5 detik pada saat musuhnya mati. Jadi kalian harus nge-kill musuh dulu biar dapat buffnya ya. Untuk militaris, wah ini bagus banget sih. Boost ultimate power by 30%. Ini bagus untuk Zarola. Kenapa? Tapi ini kayaknya sih buat si siapa namanya? Si Santa juga cocok ya. Karena Santa itu main ultimate power. Cocok sih buat Santa, cocok. Terus ya pas dia ulti dia dapat heal, dapat darah. Terus figur sama summon creator with the lowest health. Jadi dia nge-heal darah figur kalian yang paling sedikit. Jadi gitu ya guys ya. Jadi programnya itu yang gua pengen buat itu ya save for Miku anjay. Jadi kita harus save for Miku. Cuman emang bakal banyak banyak cobaan sih, kayak bagus sih yang figur yang mau bakal keluar nanti tuh bagus kayak Ayane tuh bagus banget guys. Kalian harus gacha Ayane itu. Terus kayak harusnya abis sebelum Miku itu harusnya si Kizuna AI, yang dimana Kizuna AI itu dia dia itu termasuk top 3 Vanguard terbaik. Jadi urutannya gini, Kizuna AI, terus si Yoko yang dari Nightman itu, si Yoko sama si Rin. Cuman Yoko ini kita nggak usah masukin lah ya. Yoko ini nggak usah masukin, yang dimana susah, apalagi kita F2P. Jadi kita masukin Kizuna AI sama Rin. Jadi Kizuna AI ini di atasnya Rin. Sebenarnya sih skip Rin tuh, tapi Rin ini OP juga sih. Jadi tergantung kebutuhan, karena mereka juga beda brand dan beda brand sama beda collection guys. Collection itu apa bang? Collection ini, nah ini set collection. Gue lupa lagi si Rin masuk di mana ya. Nah si Rin itu masuk di End of Horizon. Nah si Kizuna AI itu beda, dia bukan di tim End of Horizon. Jadi dua-duanya bagus, kalau bisa dua-duanya punya. Cuman ya itu kalian sendiri yang punya diamond, jadi kalian sendiri yang ngatur ya guys ya. Tapi Kizuna AI itu termasuk Vanguard paling bagus. Jadi nomor 1 lah. Kita nggak usah masukin Yoko lah, karena Yoko ya susah. Nggak tahu ya kalau kalian punya Yoko bintang 3 atau bintang 4. Jadi gitu ya guys ya buat urutannya. Jadi bakal banyak cobaan kita ke depannya. Jadi tergantung kalian sendiri. Kalian yang punya akun, kalian punya diamond, kalian sendiri yang manage akun kalian bagusnya kayak gimana. Cuman untuk Miku itu kalian harus benar-benar all out, karena Miku itu OP banget. Jadi gitu ya guys ya. Oke, jadi kayaknya segitu aja pembahasan dari gua. Jangan lupa untuk menabung dan terus semangat anjay. Semangat nabung ya guys ya.
Oke, jadi segitu aja video dari gua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau ada pertanyaan yang mau kalian tanyain, boleh komen di bawah, nanti gua jawab. Oke, see you ya guys.